dalam perjanjian. Sekarang perjanjian baru. Matius. Dia ini adalah seorang ASN di Dirjen Pajak. Pemungut cukai. Tapi juga sekaligus setelah dia bertobat, dia menjadi rasul. Dan dipercaya Tuhan menulis Injil Matius. Markus, murid Petrus, yang juga menjadi penginjil, menulis Injil Markus. Lukas, jangan lupa Bapak Ibu, Lukas itu dokter. Ya, tabib dalam bahasa Alkitab di Lukas pasal 1. Tapi Lukas itu juga rupanya seorang sejarawan. Maka kalau kita lihat, waktu Lukas menulis Injil Lukas, itu basisnya berdasarkan penelitian. Dan sebagian, dia juga yang menulis isi kisah, dan juga dia menulis kisah para rasul. Maka ada hubungan yang erat antara isi Lukas, Injil Lukas, dan juga kisah para rasul. Kisah para rasul itu kan menjelaskan apa saja yang dilakukan, apa saja yang dikerjakan oleh para rasul. Dan itu dirangkumkan oleh Lukas di dalam kisah para rasul. Jadi begini, kisah para rasul itu bukan bagian dari kitab Injil. Bukan. Ya. Yang berikutnya, Yohanes. Dia adalah seorang nelayan profesional. Tapi sekaligus juga menjadi rasul. Maka Tuhan percayai dia untuk menulis kitab Injil. 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes ditambah dengan kitab Wahyu. Lalu Paulus. Dia adalah seorang pembuat dan penjual dan pengusaha. Ya. Kemah. Tapi sekaligus juga dia menjadi rabi, artinya guru ya, pengajar, dosen. Plus dia juga menjadi rasul. 70% perjanjian baru dipercaya oleh Tuhan. Dituliskan oleh Paulus. Contoh Roma, kitab Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, dan Filemon. Lalu bagaimana dengan Yakobus? Yakobus ini saudara Yesus ya. Dialah pemimpin gereja di Yerusalem. Dipercaya Tuhan menulis kitab Yakobus. Petrus seorang nelayan yang profesional. Awal pekerjaannya dan dipercaya Tuhan menjadi rasul dan menulis kitab 1-2 Petrus. Yudas. Yudas di sini bukan Yudas Iskariot ya, jangan sampai salah. Yudas di sini saudara Yesus. Ya, menulis kitab Yudas. Nah, kalau kita mau simpulkan Bapak Ibu, bahwa sekali lagi penulis Alkitab PL dan PB memang lebih dari 40 orang. Ya, lebih dari 40 orang. Ya. Dan menarik, mereka ini memiliki perbedaan pendidikan, perbedaan suku, budaya, warna kulit, tempat daerah di mana mereka tinggal. Juga memiliki perbedaan pekerjaan awal. Ya. Tapi yang menarik, dari 40 lebih mereka ini, setiap firman yang mereka tulis mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, sekali lagi, muaranya, pesan utama dan pesan pokoknya tidak pernah berbeda. Yaitu apa? Rancangan atau rencana penyelamatan Tuhan dari awal sampai dengan perjanjian baru. Yesus yang mereka jelaskan di dalam kitab-kitab yang mereka tuliskan. Baik dari Kejadian sampai dengan Wahyu tidak berbeda, sama, yaitu Yesus yang lahir di Bethlehem, mati, bangkit, kembali ke surga. Itu sama uraian penjelasan mereka. Konsep Tuhan yang mana itu? Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang dijelaskan di dalam Kejadian sampai dengan Wahyu lewat para nabi dan para rasul ini, sekalipun mereka punya perbedaan latar belakang sama, ada yang berbeda.
Konsep surga dan isi surga sama. Isi pemberitaan, isi firman yang mereka tulis. Jalan masuk surga sama. Hanya di dalam dan melalui Yesus. Jadi saya singgung tentang isi surga ya. Tidak ada satupun dari kitab yang ditulis oleh para nabi dan rasul ini, isi surganya berbeda satu dengan yang lain. Misalkan, kalau rasul orang lain kan mengatakan surga itu pesta seks ya. Tempat prostitusi kan kira-kira begitu. Tapi kalau para nabi dan rasul kita nggak begitu. Konsisten. Surga itu bagi mereka kudus, suci, nggak ada urusan seks. Nah, itu jelas. Hari-hari ini sedang didegradasi. Didegradasi ke nabi, kerasulan Paulus. Dengan membenturkannya dengan ajaran Yesus kan. Dari 70% kitab perjanjian baru yang ditulis oleh Paulus tidak dia tidak ada satupun isi kitab yang ditulis oleh Paulus menyerang Yesus, menangis, melaknis, nggak ada. Bahkan Paulus sekalipun yang notabene dia adalah panglima front antikristus kan awalnya bertobat oleh karena Yesus. Itu oleh karena Yesus juga. Maka itulah kenapa Yesus mau pakai dia. Menjadi perpanjangan Tuhan Yesus untuk menyiarkan Injil. Bahkan sampai dia rela mati bagi pemberitaan Injil. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan, kritikan dari Spring. Yang mana mencoba mereka mengotak-atik, membenturkan antara Paulus dengan Yesus. Tidak ada yang bertentangan. Justru Paulus menegaskan betul dalam surat-suratnya ketuhanan Yesus, keselamatan Yesus, kekuasaan Yesus, kemahakuasaan Yesus. Paulus lebih jelas dan tegas menyampaikan dalam surat-suratnya di kitab perjanjian baru. Tidak ada satupun di bawah kolong langit ini, apapun agamanya, apapun sukunya yang boleh surga selain daripada Yesus. Bisa para rasul.